Halo bestinya kata Ani. Besti, insiden tragis yang menewaskan Afan Kurniawan, seorang driver ojol, memang begitu menyisakan duka dan luka yang dalam bagi masyarakat. Hal itu terjadi di tengah adanya demo yang menuntut kepada DPR, di mana diduga banyak masyarakat meminta DPR untuk bubar. Hal tersebut juga diduga berawal dari naiknya tunjangan yang diterima DPR, seperti rumah kontrakan 50 juta per bulan, di mana masih banyak rakyat yang berdesakan dan kekurangan dengan upah yang masih kecil per bulannya. Sementara DPR dikabarkan hampir 3 juta per hari, sehingga diduga membuat banyak masyarakat marah dan berdemo yang kemudian dalam demo tersebut hingga ada korban jiwa, yaitu Afan Kurniawan. Insiden tragis di mana Afan Kurniawan harus meregang nyawa dengan dilindas mobil Brimob pun begitu menyulut emosi masyarakat dan juga banyak menjadi sorotan para pejabat, hingga Presiden Prabowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang baru-baru ini keduanya pun terlihat menyambangi rumah Afan Kurniawan. Lagi Pak, kayak malam Pak. Assalamualaikum. Saya bapaknya Afan Kurniawan. Tanggal Surabaya, baik-baiknya. Iya. Iya, kita. Percaya sama Bapak. Iya. Kebetulan almarhum tiga yang kecil. Ibunya, Iya ibu. ibunya. Surabaya, saya juga. Saya percaya pada Bapak. Iya. Banyak Bapak terus bisa sini. Baik-baiknya. Aduh, anakku angkat saya, Pak. Iya. Saya aja. Iya. Nah ini kan Umurnya berapa sih? 14, Pak. Oh, berapa? Sesuai SMP. Belajar yang baik ya. Belajar yang baik ya. Shock. Dari Kementerian Pertahanan. Oh. Yang siswa. Oke. Siap. Selanjutnya dari Pak Jokowi. Oke. Silakan dulu, Pak. Ini udah takdir. Iya. Tapi keadilan Iya. kita keluarga mohon ditegakkan. Iya. Pasti. Pasti. Siap. Kalau perlu saya akan tangani. Siap. Siap, Pak. Sekarang ini ikut bawah. Saya akan urus semuanya. minta keadilan itu. Iya. Yang pelakunya itu. Iya. Pasti. Ya betul. Sudah percaya. Ada yang video tadi sudah. Terima kasih Pak. Atas yang Bapak Presiden. Mohon doanya Pak. Sudah percaya. Percaya karena Bapak. Terima kasih banyak Pak atas kunjungannya. Terima kasih. Sukses dan jaya Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad washfini zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Bahas soal kerusuhan DPR kemarin di mana pagar yang awalnya ditutup rapat kini telah dijebol oleh massa Besti, imbas emosi masyarakat. Nah, perihal tersebut Ahok punya pandangannya sendiri nih Besti. Jangan naik. Oke. Ini kan dibatasin, berarti kita nggak boleh ada yang rusuh. Ya. Kita ngomong baik-baik bisa kok sama negara. Kita ngomong baik-baik bisa kok sama presiden. Kita ngomong baik bisa kok dengan anggota dewan semuanya. Kan tugas-tugasnya jadi anggota dewan biar supaya ngerangkul kita masyarakat. Sekarang kalau lu pada masing-masingnya bagaimana kita mah kagak mau tantrum. Saudara Adinda Afan ini meninggal karena ditabrak baik kendaraan Brimob. Tapi persoalannya, saya dulu waktu di demo buruh pun di Balai Kota, kenapa bisa selesai pulang? Saya terima mereka masuk dan saya dengarkan apa mau mereka dan saya carikan solusinya. Tapi yang terjadi, kita tidak mau terima mereka, atau memang kita takut, pemerintah ini takut, DPR takut, tidak bisa menyelesaikan permintaan mereka. Jangan cuma minta mau pajak, jangan cuma minta kejadian demo dibiarin, terima. Kenapa Anda tidak berani terima orang demo untuk dengarkan masalahnya dan cari solusinya? Kita tidak pernah mau cari solusi karena memang kita kelihatan tidak mau mengubah, tidak mau memperbaiki. Ini udah meninggal, keluarga udah penuh duka cita. Segera kasih bantuan santunan orang tuanya, adiknya, anaknya, bila perlu kasih beasiswa semua, kasih biaya hidup. Salam dari saya. Nah, sementara itu di tengah keramaian antara masyarakat yang begitu emosi dengan tragedi kematian tragis yang dialami Afan Kurniawan dan juga antara masyarakat dengan DPR, ada beberapa influencer yang juga seraya mewarning untuk tetap fokus kepada tujuan awal, yaitu perihal DPR, di mana diduga kalau kini aparat pun menjadi fokus. Yang diduga ditakuti influencer tersebut kalau perihal DPR bisa terlupakan karena fokus pada aparat yang diduga kini berbenturan dengan masyarakat. Hingga ada juga warganet yang mengunggah perihal DPR, rakyat, dan juga aparat yang diberi caption yang dipilih dan yang tak punya pilihan. Semua ini tuh salah DPR. Kalau aja reaksi DPR kemarin itu nggak berlebihan ketika ngadepin kritik, masyarakat juga nggak bakalan ke-trigger kan. Sekarang masyarakat udah trigger, beneran turun ke jalan, terus dibentrokinnya sama polisi, sampai ada korban jiwa lagi. Akhirnya, sekarang ini kan masyarakat konflik besarnya jadi sama polisi. Padahal tujuan awalnya itu buat kritik keras ke DPR. Ini spekulasi gue doang ya. DPR ini bakalan mulai pelan-pelan dilupain lagi sama masyarakat. Gara-gara kenapa? Sekarang fokusnya ini lagi ke polisi, karena nabrak gitu kan. Polisi ini jadi kayak cuman alat doang. Terus si AS, si Ahmad itu yang kemarin ngatain orang tolol, dia kan wakil ketua Komisi 3 DPR. Dan Komisi 3 DPR itu emang tugasnya adalah mengawasi kepolisian Republik Indonesia. Ini tidak menuduh si Ahmad ya, tidak menuduh si Ahmad dan tidak menuduh Komisi 3 DPR, tapi kekuatan politik yang mereka punya emang jelas bisa memanfaatkan kepolisian. Terus satu lagi, kita nih sesama masyarakat, jangan mau ditabrakin juga, jangan sampai kita nih konflik horizontal. Beda pandangan itu wajar, tapi kalau misalnya kondisi kayak gini kita ditabrakin, itu tujuan mereka sebenarnya. Jadi ingat, musuh kita tuh sama. Teman-teman, jangan sampai fokus kita bergeser. Yang awalnya tujuan utama kita adalah tuntutan untuk DPR, tapi sekarang malah melawan aparat alias polisi. Mereka memang salah, tapi itu bukan tujuan utama kita.
Ada dua hal penting yang harus kita ingat dan aku akan jelaskan secara gampang dengan bahasa bayi. Yang pertama adalah melawan keputusan DPR. Keputusan DPR yang harusnya menjadi lawan utama kita. Karena apa? Karena tidak dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga yang harusnya kita sadarkan mulai dari ketua. Ibu Puan yang terhormat, mohon Ibu harus bersikap aktif dan juga memberikan atensi kepada masyarakat yang sudah menyuarakan di depan kantor Ibu. Coba Bu, Ibu bayangin orang ke kantor Ibu menyuarakan pendapat, Ibu malah tutup itu kantor, dijaga, udah gitu Ibunya WFH. Gimana konsepnya Bu? Lalu yang kedua adalah mari kita mengingatkan kembali terus-menerus kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa video yang baru diupload tadi siang tidaklah cukup untuk menjawab keresahan dan juga aspirasi masyarakat terkait hal-hal yang menjadi tuntutan di demo. Bapak, yang kami butuhkan adalah bagaimana Bapak secara langsung ya berempati kepada masyarakat, mengambil keputusan, menyuruh bawahan Bapak untuk bisa bersikap sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, media sosial memang tengah ramai dengan kedua hal tersebut. Terlihat dari unggahan para warganet yang masih ramai mengunggah duka perihal insiden tragis Afan Kurniawan yang dilindas mobil Barakuda. Dengan mengunggah spek dari mobil yang telah melindas Afan, profil Afan Kurniawan dan juga beberapa ojol yang terlihat di sosial media bahkan diduga menyindir DPR yang diduga bergaji hampir 3 juta per hari dengan menyindir kalau mereka nggak akan pulang karena belum dapat 3 juta hari itu. Ditambah lagi kontrakannya yang bernilai 50 juta per bulan dan tuntutan beras senilai 12 juta. Dan gak cuma itu aja, bahkan diduga ojol lain pun ada yang mengingatkan Uya Kuya, Eko Patrio dan Ahmad Syahroni untuk hadir pada 30 Agustus untuk joget bareng cena. Inilah monster Barakuda. Bayangin, bodinya dibungkus baja 8 mm, kacanya anti peluru, bahkan granat nggak bisa tembus. Di dalam bisa muat 12 personel penuh senjata, siap turun kapan aja, ada lubang tembak di setiap sisi, jadi pasukan bisa nembak tanpa keluar dari kendaraan. Mesinnya Mercedes-Benz diesel, hampir 5000 cc, 4-wheel drive, ngedorong monster seberat hampir 12 ton, lari sampai 100 km per jam. Ban kempes, dia masih bisa sprint 80 km per jam dengan run flat tires. Di atas, bisa dipasang senapan mesin 12,7 mm atau peluncur granat asap. Satu kendaraan bisa jadi tameng sekaligus senjata. Makanya kendaraan ini disebut monster jalanan. Tapi pertanyaannya, apakah Barakuda masih simbol perlindungan atau kini simbol ketakutan? Afan Kurniawan, ia adalah pejuang jalanan yang pulang tidak dengan rezeki, tapi dengan nyawa yang direnggut ketidakadilan. Selamat jalan kawan. Mobil Barakuda itu sebenarnya dipakai untuk anti teror, anti peluru, kendaraan taktis lah buat perang gitu. Tapi yang demo itu bukan teror, nggak ada pelurunya dan demo gitu loh, bukan perang, bukan buat ngelindes majikan. Kenapa gue bilang ngelindes majikan? Karena mobil itu dibeli pakai duit pajak kita. Seisi-isi mobilnya itu pakai pajak juga gue rasa. Yang nyupir juga digaji pakai pajak kita. Jadi secara nggak langsung gue dan elu semua patungan buat beli mobil Barakuda itu. Almarhum ojol itu yang ngisi bensin setiap hari, ngisi bensinnya itu juga dikenain pajak. Lu semua gue yakin bisa bernalar. Mungkin anggotanya juga bisa bernalar ya. Cukup lihat dari videonya aja. Kalau itu bukan karena nggak sengaja. Karena kalau nggak sengaja nggak mungkin banget lu ngegas lagi. Kalau emang lu takut, minimal lu mundur, belok, baru jalan lagi. Mobil lu kan kebal, kenapa panik? Dan yang gue heran banget, kenapa buru-buru banget, ada apaan? Namanya Afan Kurniawan. Ia lahir tahun 2004. Anak seusianya mungkin sedang sibuk kuliah, mencari jati diri, bermain bersama teman, menemukan dunianya, atau menyiapkan kelulusan. Namun Afan berbeda. Ia banyak menghabiskan waktunya di jalan, menjadi tulang punggung keluarga, dan mencari tambahan biaya untuk kuliah. Afan berpulang semalam akibat dilindas oleh mobil baja polisi yang tahan peluru.
Afan tidak seharusnya menjadi korban demokrasi. Karena Afan tidak ikut demo saat itu. Afan hanya mengantar pesanan, menunaikan pekerjaan, namun harus merenggang nyawa. Terbang yang tinggi ya Afan. Istirahat yang tenang. Di sana, kamu udah gak ngerasa sakit lagi. Surga untukmu Afan. Maafkan kami ya. Maafkan kami. Buat Eko Patrio, buat Uya Kuya, buat Ahmad Saroni nih. Ya, tanggal 30 Agustus kita tunggu kehadirannya. Ini rakyat lagi pada panas nih. Kita butuh hiburan lo nih. Kemarin lu kan pada lucu-lucu nih, pada joget-joget nih. Tanggal 30 Agustus aja kita joget bareng, ayo. Berani nggak? Nah, Ahmad Saroni ini orang tolol besok pada mau demo nih tanggal 30 Agustus. Ya, lu mau ngeliat nggak kalau orang tolol lagi pada ngamuk? Ah, tanggal 30 Agustus Ahmad Saroni datang ya. Pada rajin-rajin banget temen gue, gini hari belum pulang. Pulang. Lalu Kak, beras bini gue 12 juta. Gue belum bisa ini. Masih narik makanya, sampai pagi juga bisa gue. Lalu pulang ngapain udah malam? Besok hari Sabtu. Orang belum 3 juta gue hari ini, gimana mau pulang? Sehari gue harus 3 juta. Yah, lu apa? Cicilan rumah 50 juta. Gue kudu dapet hari ini. Pada berat-berat banget hidupnya. Semangat ya. Nah, Besti, melihat apa yang terjadi di negara kita, semoga kita semua kembali mendapatkan perdamaian kita ya. Dan para wakil rakyat bisa lebih amanah seperti harapan seluruh masyarakat yang telah mempercayai mereka. Jangan sampai ada korban lagi, Besti, and stay safe ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti.